WhatsApp bro. Oke, video kali ini saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Samsul Arifin dari Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Oke teman-teman, berhubung video saya untuk memperkenalkan diri saya dan berasal dari mana, saya akan terangkan lebih detail. Oke, mohon jangan skip, jadi biar kalian tahu saya itu berasal dari keluarga apa, saya itu orangnya seperti apa. Jadi jangan skip, tonton sampai habis ya. Oke, pertama saya akan menceritakan saya sendiri. Saya ini berasal dari keluarga petani. Oke. Karena ibu bapak saya petani. Kalau bercerita tentang kehidupan, betapa susahnya, itu memang sudah nggak bisa diceritain lah. Pengalaman saya dari kecil memang bisa dibilang saya itu anak durhaka. Kenapa saya bilang anak durhaka? Karena saya itu selalu melawan orang tua. Jadi penyesalan itu seperti sekarang, karena sudah tinggalin sama sang ibu. Dulu waktu kecil ya, ibu saya itu jualan dari yang pakai keranjang itu. Dia ambil barang dari pasar terus jual di kampung itu. Dia pakai sepeda ontel ya, sepeda ontel terus dijajahin ke kampung-kampung gitu. Nah, setiap dia perginya itu jam habis subuh dia pergi ke pasar ke desa sebelah. Nanti pulangnya sekitar jam 6. Nanti sampai ke kampungku lagi nanti sekitar setengah tujuh nanti dia ketemu saya. Terus saya mau berangkat sekolah. Saya bercerita penyesalan lah, bisa dibilang penyesalan. Saya minta duit. Kadang saya masih ambil makanan. Kalau nggak dikasih pasti saya lempar ke ibu saya. Itu penyesalan seumur hidup. Jadi masa kecil mungkin ya pemikiran kita itu belum sempurna, tapi setelah kita dewasa mungkin kita akan sadar apa yang pernah kita buat salah sama orang tua. So, saya selalu mencuri duit orang tua. Itu pengalaman saya. Kita merasa nggak cukup, kita pasti ujung-ujungnya nyuri. Saya sendiri, bukan kita ya. Kalau orang kita ini nanti bahas orang yang lain pula kan. Nah, saya bahas sendiri-sendiri aja. Jadi ini kan isi apa ya? Isinya kan tentang saya sendiri. Saya disuruh ngaji, kadang sembunyi. Disuruh sekolah, saya bolos. Ya seperti sekarang inilah. Kenapa saya bisa merantau ke luar negara itu karena kebodohan. Makanya saya bilang sekolah itu penting. Pintar itu penting, tapi jangan pintar mengakali orang lain. Itu aja. Kita cukup tahu
Itu aja. Oke, kalau dulu saya dibilang ini memang anak paling nakal satu desa, itu memang saya yang paling nakal lah teman-teman. Kalau dinilai pun saya tidak akan dapat apa-apa itu, karena saya selalu berkelahi sama teman-teman saya sendiri, satu kelas, kadang beda kelas. Tapi ya kenyataannya saya waktu SD ya MI, kalau di Madra dulu itu ya jarang kayak namanya, saya itu bukan orang yang mampu, jadi nggak bisa sekolah di negeri itu nggak bisa. Kalau di SD kan istilahnya berhitung negeri kan, kalau ini kan saya MI, Madrasah Ibtidaiyah, jadi swasta lah gitu. Jadi orang yang nggak mampu ya sekolahnya ya madrasah, biayanya pun nggak banyak. Jadi dulu kalau sama bapak saya sendiri, saya memang agak takut karena bapak saya sendiri memang orangnya kasar gitu. Tapi saya nggak ngelawan, tapi saya pun bisa curi duitnya. Itulah. Padahal kalau dibilang agama ya tahu agama, pendidikan ya tahu pendidikan, tapi mungkin rasa ingin gitu, rasa ingin seperti apa rasanya gitu. Itu pengalaman pahit. Sampai saya dewasa, saya lulus madrasah, saya masuk ke MTS. Saya sama orang tua dipondokkan ke pondok pesantren. Saya dipondokkan ke pondok pesantren, lalu saya berkumpul sama saudara saya sendiri kan. Saya itu sudah di satu pondok, satu pesantren. Ternyata apa yang saya buat, saya pun masih saja nakal. Saya juga malah saya mencuri duit saudara saya sendiri. Itu pengalaman pahit, tapi jangan ditiru lah ya. Ini adegan ini bukan adegan yang baik. Jadi maka saya terus terang saja, karena video ini memang bercerita tentang saya sendiri. Jadi saya terus terang, saya buka-bukaan. Oke, setelah saya mondok, saya ketahuan sama saudara saya. Jadi saya langsung berhenti. Saya pindah pondok lagi. Saya pindah pesantren lagi. Saya berapa kali pesantren, tapi memang nakalnya gimana ya, kenakalan ABG lah gitu, bisa dibilang kenakalan ABG, tapi memang kenakalan saya itu memang sudah terlalu gitu. Saya pindah pesantren, saya berhasil sampai lulus MTS. Jadi saya mondok terakhir itu ya disitulah. Akhirnya saya pulang. Saya lulus, saya nggak mau ngurusin lagi ke pesantren, saya pulang kampung. Saya pulang kampung sama orang tua saya nggak boleh. Saya harus melanjutin sekolah, tapi hati itu nggak bisa nerima. Karena saya pengen pegang uang sendiri. Saya nggak mau minta sama orang tua. Akhirnya apa? Saya ikut bekerja dengan bapak saya sendiri. Pengalaman bekerja sama orang tua sendiri itu rasanya seperti apa lah gitu. Tapi memang sama bapak saya sendiri nggak boleh. Akhirnya saya itu dikerjain teman-teman. Saya dikerjainnya, ngangkatnya itu seperti ini, di kepala gini.
keranjang itu yang kamu bayangin apa yang diangkat, kotoran udang lah teman-teman. Tambak kan, dulu kerjaan tambak. Yang lain diisinya sedang-sedang, saya diisi penuh. Agar apa? Saya itu nggak kuat gitu. Biar saya mau sekolah lagi, tapi saya nggak mau. Saya bersikeras karena apa ya? Agak pemikiran saya itu apa? Bisa bantu orang tua gitu. Nggak mau nyusahin orang tua. Akhirnya nggak minta kan sama orang tua. Kalau saya cuma sekolah, ngandelin sekolah, sedangkan orang tua saya bukannya orang yang mampu. Kerjaan mereka kerjaan susah. Jadi terpaksa lah. Mending saya kerja sendiri ya teman-teman. Jadi saya sangat ingin berpesan sama kalian. Bagi anak-anak yang sekarang ini, kalian mengejar pendidikan mau kemana? Kalian mau kejar dokter, sedangkan orang tua kalian sampai merantau sana ke sini. Mereka gajinya bukan besar. Jadi kalian harus paham. Apalagi Anda kan tahu sendiri, pendidikan itu memang sangat penting. Tapi apa? Semua itu butuh biaya besar. Coba Anda bayangin. Kalian mau jadi polisi aja, butuh biaya berapa? Jangankan polisi, hanya satpam aja mau butuh biaya berapa? Kalau kalian nggak ada duit, kalian nggak akan masuk. Itulah fakta ya. Itu bukan saya mau menjelek-jelekkan negara saya sendiri, tapi memang faktanya begitu. Seperti kakak saya sendiri, dulu mau masuk, lulusan sudah kuliah ini S1, S2, S3. Kadang itu pun di PHK. Di PHK bukan karena apa? Nanti kalau ternyata ada uang 20 juta, boleh masuk lagi. Nah, faktanya itu dari mana? Siapa yang salah kalau itu? Makanya saya berpesan sama anak-anak yang sekarang ini, anak saya yang masih sekolah lah. Kalau kalian, otak kalian mampu, kalian itu nggak perlu lulusan tinggi. Lulusan tinggi itu hanya mayoritas. Lulusan tinggi yang lulusan ini. Ujung-ujungnya sampai ke atas nanti merasa ya. Makanya saya berpesan, kalian mengejar pendidikan itu ikut semampu orang tua kalian. Jangan kemauan kalian itu tinggi tapi nggak memikirkan orang tua sendiri. Orang tuanya kerja apa? Mereka mampu enggak? Malah kalian masih bersikeras mau mengejar pendidikan, sedangkan kamu belum tentu pasti gitu teman-teman. Kalian harus tahu itu, di Indonesia mau mencapai satpam, polisi, duit besar lah teman-teman. Kenapa Indonesia itu nggak mau mengejar ini? Karena apa? Kalau mereka emang gak ada duit, mereka nggak mau mengejar. Karena butuh biaya biaya besar. Oke. Kalau pembahasan saya ini kalau dihabiskan memang nggak ada habisnya ya. Karena cerita saya itu memang panjang. Malah semua orang kalau diceritain memang kisahnya memang panjang. Nah, saya sampai di sini aja dulu. Nanti lain kali saya akan sambung lagi. Ingat ya,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe tombol di bawah. Saya akan berbagi setiap hari kalau kalian support channel saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.